Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahberna Novia Rahma ingin menjelaskan mengenai perayaan tradisi Maulid Nabi di Kota Pati guna memenuhi tugas mata kuliah Islam Budaya dan Lokal. Nah, yang pertama, sejarah tradisi Maulid Nabi. Maulid Nabi Muhammad SAW adalah peringatan hari lahir yang di Indonesia perayaannya jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Peringatan Maulid Nabi pertama kali dilakukan oleh Raja Irbil bernama Muzaffaruddin Al-Qubbiri pada awal abad ke-7 Hijriah. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Al-Jauzi bahwa dalam peringatan tersebut Sultan Al-Muzaffar mengundang seluruh rakyatnya dan ulama dari berbagai disiplin ilmu, baik fikih, hadis, kalam, usul, tasawuf, dan lainnya. Nah, sejak 3 hari sebelum hari pelaksanaan Maulid Nabi, berbagai persiapan dilakukan. Ribuan kambing dan unta disembelih untuk hidangan para hadirin yang hadir. Nah, segenap para ulama saat itu membenarkan dan menyetujui apa yang dilakukan oleh Sultan Al-Muzaffar. Mereka semua berpandangan dan menganggap baik perayaan Maulid Nabi yang digelar untuk pertama kalinya itu. Nah, sekarang bagaimana sih sejarah tradisi Maron itu? Nah, sejarah tradisi Maron. Asal mula tradisi Maron dilatar belakangi utusan kerajaan Mataram, Surakadam untuk menaklukkan Kadipaten Pati pada saat itu. Saudaranya sendiri yaitu Sutakerta tinggal di daerah Sukolilo, Kabupaten Pati. Nah, kedatangan Surakadam tersebut disambut rasa ketakutan oleh Sutakerta. Ia mengira bahwa kedatangan saudaranya tersebut adalah untuk menangkap dan meringkus dirinya. Mendengar hal tersebut, Surakadam pun menjelaskan alasan kedatangannya untuk menyambung tali silaturahmi tanpa adanya niatan untuk menangkap Sutakarta dalam pertemuannya tersebut. Surakadam mengusulkan kepada Sutakerta untuk mengadakan upacara sekaten untuk memperingati dan menghormati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai acara untuk menghibur rakyat masyarakat desa Sukolilo pada saat itu. Nah, kemudian tradisi Meron. Yang dimaksud dengan tradisi Meron adalah suatu ritual atau tradisi yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Maulid dengan tujuan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini mirip dengan grebek Maulid, yaitu sekatenan yang ada di Keraton Yogyakarta maupun di Keraton Surakarta. Sebelum hari pelaksanaan akan ada serangkaian acara di desa Sukolilo seperti pasar malam dan persiapan pembuatan kelengkapan sesajian yang diadakan di rumah-rumah perangkat desa disertai dengan melekan atau tirakatan. Nah, dalam tirakatan ini di desa Sukolilo dipentaskan berbagai atraksi kesenian berupa wayang kulit, barongan, leong-leong, dangdut, dan rebana. Kemudian rangkaian acara Maron biasanya itu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah selayang pandang riwayat Meron, yang keempat sambutan-sambutan, kemudian doa selamatan, dan yang terakhir penutup dan bagian berkat untuk simbol. Nah, kemudian apa sih nilai estetik Meron dalam tradisi perayaan Maulid Nabi? Nah, yang pertama bagian mustaka. Bagian mustaka ini kan berbentuk miniatur ayam jago bagi perangkat desa atau masjid atau modin. Nah, jagoan ini dilingkari bunga kertas berdiameter 60 cm. Difilsafatkan seorang pemimpin atau panutan harus dapat menjadikan sebagai contoh sehingga harum namanya. Selain itu, jago dipersepsikan masyarakat melambangkan kewiraan dan keprajuritan. Nah, masjid ini melambangkan keislaman dan karangan bunga yang melambangkan ikhlas beramal demi persatuan. Kemudian bagian gunungan. Bagian gunungan
terdiri dari ampiang yang melambangkan tameng atau perisai, mancungan yang melambangkan tumbak, cucur yang melambangkan semangat atau tekad, once melambangkan ikhlas beramal demi persatuan. Nah, jika digambarkan, bentuk gunungan Meron ini memiliki bentuk lurus. Dari susunan roncean bunga, bagian luar gunungan tersusun rapi dan menjuntai dari atas hingga bawah secara penuh dengan tinggi 1,5 meter dan membentuk ragam hias yang berbentuk geometris. Kemudian, bagian ancak yang itu meliputi ancak 1 melambangkan iman, ancak 2 melambangkan Islam yang berisi 5 macam buah-buahan seperti rukun Islam, dan ancak ketiga melambangkan ihsan berisi lauk pauk. Ketiga tahapan ini saling terkait dan tidak lepas, sedangkan daun wandira atau ringin yang melilit di 4 sudut ancak melambangkan kedamaian dan ketentraman. Nah, manusia yang ingin mencapai kedamaian dan ketentraman harus menyatukan iman, Islam, dan ihsan. Kemudian, kesimpulan dari semua ini, tradisi Meronan sendiri itu juga dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan ketakwaan serta rasa syukur kepada Tuhan yang maha atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, berupa kesehatan dan rezeki yang dilimpahkannya. Meron memiliki keunikan atau karakter tersendiri yang tidak berubah meskipun ada perubahan zaman, teknologi, dan informasi. Tradisi Meron menjadi warisan budaya dan menjadi salah satu ikon wisata Pati yang punya karakteristik dan sudah rutin dilakukan atau digelar setiap tahunnya dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh sebab itu, tradisi Meron ini perlu diwariskan dan diviralkan yang tentunya melibatkan banyak komponen, termasuk generasi muda, untuk memberikan multiplier efek termasuk dalam ekonomi dan kepada desa Sukolilo itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tradisi Meron di desa Sukolilo, Kabupaten Pati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.